Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia kelas 11 semester 1 bersama Mbak Dea Febrina, mahasiswa praktik kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta di bawah bimbingan Ibu Wiwi Nur Setiawati SSI dan Ibu Anggraheni Niryasari SSI MM. Teman-teman, jika kita sudah mempelajari materi minyak bumi pada pertemuan sebelumnya, Mbak ingin bertanya, apakah teman-teman ingat apa saja komponen atau komposisi minyak bumi? Ya, minyak bumi tersusun dari senyawa hidrokarbon, baik alifatik, aromatik, maupun sikloalkana. Nah, di dalam minyak bumi terdapat fraksi-fraksi di mana sebagian besar fraksi tersebut digunakan untuk bahan bakar. Dari bahan bakar, maka akan terjadi reaksi dan menimbulkan beberapa dampak. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari dampak dari pembakaran tersebut. Sebelumnya, teman-teman mungkin pernah mengetahui atau mendengar mengenai anjuran untuk tidak menyalakan mesin kendaraan bermotor di dalam ruang tertutup, contohnya di dalam rumah. Apakah kita akan pingsan atau mati jika kita menghirup asap kendaraan dalam ruangan tertutup? Untuk mengetahui jawabannya, kita akan belajar bersama dan silahkan teman-teman untuk mencermati dan memperhatikan materi yang Mbak sampaikan hari ini. Tujuan pembelajaran setelah teman-teman mempelajari materi pembakaran hidrokarbon ini, yaitu pertama, menganalisis pembakaran sempurna dan tidak sempurna hidrokarbon. Kedua, menganalisis dampak pembakaran hidrokarbon bagi kesehatan dan lingkungan. Serta yang ketiga, mengemukakan masalah lingkungan yang disebabkan penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar dan cara mengatasinya. Sekarang, silahkan teman-teman untuk memperhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan contoh dari pencemaran udara. Saat kita berpergian menggunakan sepeda motor atau ketika kita berada di jalan raya, pernah tidak teman-teman merasakan sesak karena ada begitu banyak asap yang sangat mengganggu pernafasan? Nah, dari manakah asap-asap tersebut berasal? Asap-asap tersebut merupakan gas sisa-sisa pembakaran bahan bakar minyak pada mesin kendaraan bermotor. Seperti kita ketahui bahwa kandungan bahan bakar sebagian besar merupakan hidrokarbon, serta nitrogen, belerang, dan oksigen dalam jumlah yang relatif kecil. Gambar ini dan juga gambar sebelumnya merupakan contoh fenomena terjadinya polusi udara. Nah, tahukah kalian apa itu polusi udara dan apa penyebab dari polusi udara itu? Polusi disebabkan oleh reaksi pembakaran tidak sempurna dari hidrokarbon. Reaksi pembakaran terjadi ketika senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen. Reaksi pembakaran umumnya terbagi menjadi dua, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Yang pertama adalah pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna terjadi ketika senyawa karbon terbakar sempurna sehingga reaksinya menghasilkan gas karbon dioksida dan juga uap air. Persamaan umum reaksi pembakaran sempurna yaitu CXHY ditambah O2 akan menghasilkan CO2 dan juga H2O. CXHY ini merupakan bahan bakar, jadi bisa berupa propana, metana, etana, dan lain-lainnya. Contoh dari pembakaran sempurna yaitu reaksi pembakaran antara metana, yaitu CH4,
akan bereaksi dengan 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Persamaan reaksi ini merupakan persamaan reaksi yang sudah setara. Kemudian, yang kedua ada pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna terjadi ketika oksigen yang tersedia tidak cukup untuk membakar bahan bakar, sehingga dihasilkan karbon monoksida atau CO dan juga uap air atau H2O. Persamaan umum dari pembakaran tidak sempurna yaitu CXHY ditambah O2 akan menghasilkan CO dan juga H2O. Contoh reaksi dari pembakaran tidak sempurna yaitu C2H4 ditambah 2O2 akan menghasilkan 2CO dan juga 2H2O. Dari sini, teman-teman bisa memperhatikan bahwa perbedaan antara reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna terletak pada hasil pembakaran, di mana pada reaksi pembakaran sempurna dihasilkan gas karbon dioksida atau CO2, sedangkan pada pembakaran tidak sempurna dihasilkan gas CO atau karbon monoksida. Baik reaksi sempurna dan tidak sempurna yang dihasilkan dari beberapa aktivitas manusia seperti kendaraan bermotor, pertambangan, maupun aktivitas pabrik menghasilkan zat-zat seperti XOX atau oksida belerang, NOx atau oksida nitrogen, COX atau oksida karbon, serta logam-logam berat seperti timbal atau Pb. Zat atau senyawa hasil pembakaran tersebut berdampak buruk baik bagi lingkungan maupun manusia. Yang pertama adalah karbon dioksida. Karbon dioksida atau CO2 dapat menyebabkan terjadinya fenomena efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan proses meningkatnya suhu bumi yang disebabkan oleh perubahan komposisi atmosfer. Panas dari sinar matahari tetap ada di bumi dan tidak dapat dilepaskan atau dipantulkan keluar atmosfer secara sempurna. Terperangkapnya panas tersebut mengakibatkan suhu bumi meningkat serta kerusakan atmosfer, dan dapat menyebabkan terjadinya global warming atau pemanasan global. Yang kedua, yaitu karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida merupakan gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Gas karbon monoksida ini mengganggu kesehatan manusia. Karbon monoksida mengakibatkan kemampuan darah untuk mengikat oksigen akan berkurang. Hal ini karena gas karbon monoksida akan lebih mudah terikat dalam hemoglobin membentuk karboksi hemoglobin. Semakin banyak karboksi hemoglobin yang terbentuk, maka akan semakin sedikit oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh. Akibatnya, tubuh akan mengalami kekurangan oksigen. Yang ketiga adalah belerang dioksida atau SO2. Belerang dioksida merupakan gas yang sangat berbau menyengat, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor, dan dapat menyebabkan hujan asam. Hujan asam terjadi ketika belerang dioksida dan juga nitrogen oksida yang dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Reaksi ini mengakibatkan terbentuknya asam nitrat dan juga H2S. Asam ini akan turun ke tanah ketika hujan terjadi dan menjadi hujan asam. Selanjutnya ada oksida nitrogen atau NOx. Oksida nitrogen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada NO atau nitrogen monoksida, kedua N2O atau dinitrogen oksida, serta NO2 atau nitrogen dioksida.
Oksida nitrogen dapat dihasilkan dari serangkaian aktivitas manusia, seperti kendaraan bermotor, asap pabrik, reaksi pembakaran, dan juga asap rokok. Zat hasil pembakaran hidrokarbon ini dapat merugikan bagi lingkungan dan juga manusia. Bagi lingkungan, ini dapat menyebabkan serangkaian fenomena alam. Yang pertama, yaitu hujan asam. Hujan asam berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan, karena dapat menyebabkan korosi pada bangunan atau besi, mengubah komposisi tanah dan air sehingga tidak layak untuk tanaman serta hewan, meningkatkan keasaman air danau sehingga spesies di dalamnya akan mati, dan dapat menyebabkan iritasi pada manusia. Yang kedua akan menyebabkan terjadinya kabut asap atau smog. Kabut asap atau smog adalah asap yang dihasilkan dari pembakaran hidrokarbon, seperti pada pabrik atau kendaraan bermotor yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang pekat. Kabut asap berbahaya karena dapat mengganggu jarak pandang serta gangguan pernafasan, radang, asma, serta kanker. Yang ketiga adalah pemanasan global atau global warming. Hal ini terjadi ketika gas karbon dioksida pada pembakaran menyebabkan efek rumah kaca. Gas ini menyerap panas sehingga pada saat meningkatnya gas CO2 mengakibatkan meningkatnya suhu bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Bagi kesehatan manusia, zat hasil pembakaran hidrokarbon ini dapat menyebabkan serangkaian gangguan. Yang pertama, terjadinya iritasi mata, kemudian sesak nafas, dan dapat menyebabkan iritasi kulit. Dan yang lebih fatal lagi, zat hasil pembakaran hidrokarbon ini apabila terhirup oleh manusia secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya kanker. Partikel halus yang dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor dapat menyebabkan kanker paru-paru dan juga kanker ginjal. Masuknya polutan akan merusak atau mengganggu fungsi ginjal dalam menyaring darah, sehingga polutan yang masuk bersama darah akan menyebabkan kanker ginjal. Untuk mengurangi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon, kita dapat meminimalisir melalui serangkaian upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, memperbanyak ruang hijau. Ruang terbuka hijau memiliki banyak manfaat, di antaranya memiliki fungsi ekologis sebagai paru-paru wilayah atau paru-paru kota. Tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbon dioksida, menambah oksigen, serta menurunkan suhu dengan keteduhan tanaman. Yang kedua, menggunakan bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Kita dapat menggantikan atau mensubstitusikan bahan bakar minyak dengan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti biomasa, etanol, biodiesel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan catalytic converter pada kendaraan bermotor. Catalytic converter merupakan katalisator yang dipasang di ruang setelah saluran buang. Catalytic converter berfungsi untuk mengurangi emisi gas buang dari motor agar lebih ramah lingkungan. Ketika gas buang menyentuh logam, reaksi kimia terjadi pada penghilangan beberapa kandungan atau senyawa yang berbahaya seperti hidrokarbon. Itu tadi teman-teman, kita sudah belajar bersama mengenai pembakaran senyawa hidrokarbon. Mulai dari reaksi pembakaran sempurna, reaksi pembakaran tidak sempurna, zat atau senyawa hasil pembakaran hidrokarbon, dampak dari pembakaran hidrokarbon, baik bagi lingkungan maupun manusia, serta cara mengatasi atau menanggulangi dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon.
Demikian yang bisa Mbak sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.